Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Selama akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam serta perbedaan persamaan aliran ilmu kalam. Pengertian ilmu tauhid dan ilmu kalam. Ilmu tauhid menurut Muhammad Abdu ialah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib padanya, sifat yang jaiz ada padanya, dan sifat yang mustahil ada padanya. Ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang eksistensi Tuhan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang berisi alasan dalam rangka mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran, dan berisi bantahan terhadap orang yang menyeleweng dari kepercayaan aliran-aliran salaf dan ahli sunnah. Aliran ilmu kalam Qadariyah. Menurut Ma'bad, perbuatan manusia adalah perbuatan manusia itu sendiri. Dengan demikian manusia mempunyai kekuasaan penuh di dalam perbuatannya. Karenanya paham ini disebut paham atau aliran Qadariyah. Qadariyah diambil dari kata qadara yang berarti kekuasaan. Jadi Qadariyah adalah paham yang menisabkan kekuasaan pada manusia. Ayat-ayat mengandung makna qadariyah, artinya wa ilal haqqum mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jabariyah, kebalikan atau lawan dari bahan qadariyah. Lahir pula paham yang mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Manusia dalam paham ini sama sekali tidak mempunyai kekuasaan dan kebebasan, melainkan selamanya serba terpaksa, majbur, di dalam setiap perbuatan. Karenanya paham ini disebut paham atau aliran Jabariyah. Sementara itu tidak sedikit pula ayat-ayat yang mengandung makna Jabariyah, arti antara lain wallahu la khalaqakum wa ma ta'maluna. Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah adalah aliran yang terbesar adalah tertua. Pernah memainkan peranan penting dalam sejarah pemikiran Islam. Aliran Mu'tazilah lahir pada permulaan abad kedua Hijriyah di kota Basrah, pusat ilmu dan peradaban Islam kala itu, tempat perpaduan aneka kebudayaan asing dan pertemuan macam-macam agama. Nama Mu'tazilah bukan ciptaan orang-orang Mu'tazilah sendiri, tapi diberikan oleh orang lain. Penganut Mu'tazilah sendiri menamakan dirinya ahlu adli wa ala tauhid, ahli keadilan dan keesaan. Namun Mu'tazilah diberikan karena penganut Mu'tazilah menyalahi dengan sebagai besar umat Islam dengan mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi ia adalah fasik. Syiah. Dapat dinyatakan bahwa secara kebahasan Syiah berarti sekelompok pengikut dan pendukung ayayan setiap serta setiap pembela yang diikuti. Selanjutnya, istilah ini dalam perkembangan selanjutnya di dunia Islam diletakkan khusus pada kelompok yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait serta setiap pembelaannya. Secara etimologi, Asy-Syarastani secara tempat dan komprehensif mendefinisikan Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali radhiyallahu anhu secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan khalifah dengan sistem penunjukan dan pendelegasikan yang disebut baik secara terbuka maupun rahasia, dan
meyakini bahwa masalah imamah itu tidak terpisah dari keturunan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal pada zaman Nabi saya, pemerintahan Khulafah ar-Rasyidin, dan pada zaman pemerintahan Bani Umayyah. Islam ini pertama kali dipakai pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dan Khalifah Harun al-Rasyid. Keduanya berasal dari dinasti Abbasiyah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin tampak pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Sebagaimana pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama memberi tasawur gambar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qanun Al-Asis. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, paham Ahlul Sunnah wal Jamaah versi Nahdlatul Ulama yaitu suatu paham yang mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam teologi, mengikuti salah satu 4 madhab fikih: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan mengikuti Al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dan tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.